Greetings and welcome, dear friends. Selamat malam dan selamat datang kembali saudara-saudari sekalian. What a privilege it is to be back together and to hear the words of the Lord. Merupakan suatu kebahagiaan kembali untuk boleh datang dan berkumpul malam hari ini dan mendengarkan suara Tuhan. What a special blessing is ours to be able to study this precious theme at the feet of Jesus. Merupakan suatu berkat yang istimewa pada jam ini kita boleh kembali untuk mempelajari mengenai tema di bawah kaki Yesus. I want to thank all my friends who've been praying and for the wonderful encouragement to keep studying God's Word together. Saya berterima kasih untuk teman-teman saya yang telah berdoa dan juga memberikan semangat untuk terus mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. I trust that the Lord has been speaking to you, Saya percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepada Anda, and I hope you've been paying attention to His Word. dan saya berharap saudara-saudari telah memperhatikan akan firman-Nya. Let us pray before anything and ask the Lord to guide us today. Mari kita berdoa untuk memohon akan tuntunan Tuhan. Dear Father in heaven, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, we thank you so much for this special gift you have given us. kami berterima kasih untuk berkat istimewa yang Kau telah berikan kepada kami. Lord, your word is supremely precious. Bapa, firman-Mu adalah sangat istimewa. We know, Lord God, that we do not deserve any of this goodness. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami tidak layak untuk memiliki semua kebaikan ini. You've been working so hard, dear Lord, to help us understand and appreciate your word. Engkau telah bekerja dengan begitu keras untuk membantu kami memahami akan firman-Mu dan juga menghargainya. We especially thank you for the guidance of your Holy Spirit in understanding these 10 promises. Kami secara khusus juga berterima kasih untuk tuntunan Roh Kudus yang telah menuntun kami untuk mempelajari akan ke-10 janji ini. We thank you, God. The truth of holiness is so high. Kami juga berterima kasih ya Tuhan akan kenyataan ketinggian akan kesucian tersebut. And we know that there is just no way that we could reach to that level in our strength. Dan kami mengetahui bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk boleh mencapai akan standar itu dengan kemampuan kami sendiri. We thank you, Lord, for the gift of Jesus Christ in our lives. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. And we thank you, God, for the wonderful, wonderful truths you are teaching us through your word day after day. Kami berterima kasih untuk pembelajaran yang begitu indah yang Kau telah berikan bagi kami hari demi hari. Lord, as we begin, we plead for a cleansing of our hearts. Bapa, saat kami akan memulai ini, kami mohon akan kebersihan hati kami. We plead for the guidance of your Spirit. Kami memohon akan tuntunan Roh Kudus. And we plead with thee, dear Lord, to please hold our connections in place. Dan kami juga memohon ya Bapa agar Engkau boleh menjaga akan koneksi kami. Lord, we pray that nothing and no one will be able to stop your word from reaching your people. Dan kami berdoa agar tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghentikan agar firman-Mu boleh tersebar dimanapun. Thank you so much for what you are about to do. Terima kasih untuk apa yang akan Engkau lakukan. Bless your people, Lord, as they gather to hear your voice. Berkatilah umat-umat-Mu ya Tuhan saat mereka berkumpul untuk mendengarkan akan suara-Mu. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Welcome, friends. Welcome. Selamat datang kembali saudara-saudara. What a special, special privilege to be able to study as a family. Merupakan suatu kesempatan yang istimewa untuk boleh berkumpul belajar kembali sebagai sebuah keluarga. I see that brethren are joining us, and I'm guessing they're joining us from different churches. So please feel welcome as we worship as one family. Saya melihat saudara-saudari mulai berdatangan memasuki Zoom call ini. Terima kasih. Semoga Anda boleh merasa nyaman untuk boleh beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga.
we're studying this beautiful subject of God's law through His Word. Kita mempelajari firman Tuhan yang begitu indah mengenai hukum Tuhan melalui firman-Nya. We're recognizing Jesus telling us that the greatest of all these commandments is love. Kita memahami bahwa melalui firman Tuhan bahwa hukum yang terindah adalah kasih-Nya. But for John 4:8, we've studied God is love. Melalui 1 Yohanes 4 ayat 8 kita mengetahui bahwa Allah itu kasih. And that means if the commandments are all about love and God is love, Dan itu berarti jika seluruh hukum itu adalah mengenai kasih dan Tuhan adalah kasih, then the commandments are all about God. maka keseluruh hukum itu adalah mengenai Tuhan. That means Itu berarti if we want to study God better, jika kita mau mempelajari Tuhan dengan lebih baik, we should be studying His law much better. kita harus mempelajari akan hukumnya dengan lebih baik. We're recognizing then that the commandments are not just a code of conduct, Kita mempelajari dan memahami bahwa hukum Tuhan hanya bukan mengenai cara kita beretika, but rather they're teaching us how to love. tetapi juga mengajarkan kita bagaimana untuk mengasihi. It's amazing how the same words, while defining what sin is, breaking of these would be sin, but the same teaches us what love is. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kata yang sama untuk mengatakan apa itu dosa dan menjelaskan apa itu dosa juga adalah hal yang sama mengajarkan mengenai apa itu kasih. We also emphasize the fact that if the commandments are all about love, Dan kita juga mempelajari fakta yang ada bahwa seluruh hukum itu adalah mengenai kasih, then breaking the commandments would be an act of unlove. dan melanggar akan hukum itu adalah merupakan tindakan tidak mengasihi. And while sin has separated us from God, Dan di mana dosa telah memisahkan kita dari Tuhan, God does not leave us in that brokenness. Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam keadaan yang rusak seperti itu. He sent Jesus who is able to defeat sin in the flesh. Dia mengirimkan Yesus yang dapat mengalahkan dosa di dalam kedagingan. There's a powerful passage in Romans 8 and verse 3 Ada sebuah pasal yang sangat luar biasa di dalam buku Roma ayat 8 Romans ayat yang 8. ketiga. verse 3. Sister, if you could read, please. Oke. Roma 8 ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Do you see that God sent His own Son in the likeness of sinful flesh? Anda dapat melihat di situ bahwa Tuhan mengirimkan anaknya di dalam keadaan seperti manusia. And the Bible Yang penuh says dosa. Jesus condemned sin in the flesh. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Yesus Do you see, friends, memvonis akan dosa di dalam kedagingan tersebut. God desires for us to understand that Jesus who condemned sin in the flesh when He was on earth, Tuhan mau kita untuk memahami bahwa Yesus yang ketika menghukum akan kedagingan ketika berada di dunia ini, He is menghukum able akan to dosa, He is able to defeat sin in your flesh also. Dia juga dapat mengalahkan akan dosa di dalam kedagingan yang sama seperti kita. In other words, God is able to conquer sin in me. Dalam kata lain, Tuhan dapat mengalahkan dosa di dalam saya. He is my victory. Dia adalah kemenangan saya. You see, if the law is righteous, Kita dapat melihat jika hukum adalah kebenaran. as the psalmist tells us, Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. but it is given to us by a God who is righteous, Tetapi itu diberikan oleh Tuhan yang adalah benar.
then we can't expect to keep a righteous law without a righteous God. Dan kita tidak dapat memelihara akan hukum yang benar, yang sempurna tanpa memiliki Tuhan yang benar. You see, keeping is still a far away understanding. Memelihara itu adalah masih pemahaman yang jauh. Truth is, we cannot even understand the law correctly without God. Kita tidak dapat memahami akan kebenaran sesungguhnya tanpa Tuhan. If you're familiar with the sanctuary, Jika Anda mengetahui mengenai Ka'bah, Bait in Allah, the last compartment known as the most holy place, di bagian terakhir dari Bait Allah yang diketahui bilik yang maha suci, there was an ark of the covenant which held the Ten Commandments. ada Ark of the Covenant, tabut perjanjian yang menyimpan akan ke-10 hukum. And it's amazing, of course, it also held a golden pot of manna and also had Aaron's rod. Di situ ada tongkat Harun dan juga ada mangkuk emas yang menyimpan akan buli-buli emas yang menyimpan akan mana. But it's amazing that the Ten Commandments also were there in the most holy place, in the Ark of the Covenant. Dan yang menakjubkan, ke-10 hukum itu juga ada di dalam tabut perjanjian tersebut di dalam bilik yang maha suci. See, the Ark of the Covenant was like a treasure chest, a box. Tabut perjanjian itu merupakan seperti harta karun. And this box was covered with what was known as a mercy seat. Kotak ini ditutup dengan tutup pendamaian. And this is very, very important to understand. Dan ini sangat-sangat penting untuk dipahami. Because the mercy seat that covered the box Karena tutup pendamaian yang menutupi akan kotak tersebut, had two cherubs, two angels on it. ada 2 malaikat di situ. And God's glory came and dwelt in the midst of those angels and spoke to Israel. Dan kemuliaan Tuhan berada di antara malaikat itu dan berbicara kepada bangsa Israel. Call it, if you'd like, the throne of God, hence the word seat. Pardon? Hence the word seat. It's called the mercy seat. So you can call it the throne of God. This is where God sat and spoke to Israel from. Oh, maka disitulah di mana Tuhan berbicara, karena di situ dikatakan sebagai tutup pendamaian di mana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui kedua malaikat itu di mana Tuhan berada. So we want to understand that the mercy seat covered the Ten Commandments. Kita perlu memahami bahwa tutup pendamaian itu menutupi akan ke-10 perintah Tuhan. And it was God who was on top speaking to Israel from this throne. Dan itulah Tuhan yang berada di atasnya yang berbicara kepada bangsa Israel dari tahtanya. You see, friends, which means if you wanted to look at the commandments, Di sini saudara-saudara dapat melihat, jika Anda mau melihat kepada perintah Tuhan, the only way to access the commandments was to go through God on top of the ark, through the mercy seat, and then the commandments. dan satu-satunya cara untuk melihat akan ke-10 hukum itu, Anda harus melewati Tuhan yang berada di atas tutup pendamaian, melewati tutup pendamaian, dan lalu ke bawah membuka kotak mengenai di dalam terdapat 10 perjanjian Allah. In other words, the only way to the commandments was through God. Dengan kata lain, satu-satunya jalan untuk mendapati akan ke-10 hukum itu adalah melalui Tuhan. You could not see the commandments if you did not go through God. Anda tidak dapat melihat ke-10 hukum itu jika tidak melalui Tuhan. And so is also the truth in a deeply spiritual sense. Dan itu juga kebenaran di dalam pemahaman rohani yang lebih dalam. You cannot understand the law of God unless you see it through God. Anda tidak akan dapat memahami hukum Tuhan kecuali Anda melihatnya melalui Tuhan. In our second study, we understood why the series is called the 10 Promises. Di pembelajaran kita yang kedua, kita mempelajari mengapa pelajaran ini disebut ke-10 janji. We recognize that in our best efforts, we fail at fulfilling the law. Kita memahami bahwa meskipun dengan cara kita yang terbaik, kita gagal di dalam
memelihara akan ke-10 hukum Tuhan. John 14:15, Jesus saying, you need love in order to keep the commandments. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan Anda memerlukan kasih untuk But the memelihara Bible- akan perintah. But the Bible is telling us that God is love. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih. In other words, we need God in order to keep the commandments. Dengan kata lain, kita memerlukan Tuhan untuk memelihara akan perintahnya. And that God in 2 Corinthians 6:16 tells us, I want to dwell in you, I want to walk in you. Dan Tuhan itu mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 bahwa saya mau bersama-sama dengan Anda, saya mau berada di antara Anda. In other words, the God who is love wants to dwell in me. Dengan kata lain, Tuhan yang adalah kasih mau bersama-sama dengan saya. And if he dwells in me, Dan jika dia berada di dalam saya, then because he is love, then love also will dwell in me. dan karena dia adalah kasih, maka kasih itu akan berada di dalam saya. And so God in me is able to keep the law in me. Jadi karena Tuhan ada di dalam saya, dan Tuhan adalah kasih, maka saya dapat memelihara akan perintah itu. So God is the love that will help me keep the commandments. Jadi Tuhan adalah kasih yang dapat membantu saya memelihara akan perintah itu. And hence Romans 13:10 tells us that love is the fulfilling of the law. Maka itu di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan bahwa kasih adalah pemenuhan dari hukum. I hope the message is coming across, friends. Saya harap bahwa pesannya dapat Anda pahami. We needed that second message in order to make sense of all the rest of the messages in this series. Kita membutuhkan akan pesan di hari kedua tersebut agar pesan-pesan di hari-hari selanjutnya dapat Anda pahami. The first commandment got very uncomfortable, didn't it? Hukum yang pertama Tuhan sangat tidak nyaman, bukan? Oh, just when I thought I am keeping the first commandment, I recognize I've not been keeping the first commandment. Ketika saya berpikir bahwa saya sedang memelihara hukum yang pertama, ternyata saya sedang tidak memelihara hukum tersebut. When the Bible tells us, thou shalt have no other gods before me. Ketika Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. He isn't speaking of pagan gods and idols. Dia sedang tidak berbicara mengenai ilah, berhala, ataupun dewa. Or that is the second commandment. Atau itu adalah hukum yang kedua. He's dealing with idols in the second commandment, but dealing with the idol maker in the first commandment. Dia sedang dia sedang berurusan dengan pembuat berhala di hukum yang pertama, dan dia berurusan dengan berhala di hukum yang kedua. It is man who makes these idols. Itu adalah umat manusia yang membuat akan berhala tersebut. And if man was surrendered to God, there would be no idols. There would be no need to discuss commandment number 2. Jika manusia berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan ada ilah-ilah yang lain, dan maka tidak perlu kita membahas hukum yang kedua. We studied how an idol can do nothing against God. It has no power. It's a non-living thing. Kita mempelajari bahwa para ilah tersebut, berhala tersebut tidak dapat melakukan hal apapun karena mereka adalah benda mati. But the God before God is us, self. Tetapi Tuhan di atas Tuhan adalah seringkali diri kita sendiri. We constantly put ourselves before God. Kita seringkali menaruh diri kita di atas Tuhan. And if gods are meant to be worshipped, humanity spends a lot of time worshiping self. Jika Tuhan adalah untuk kita sembah, umat manusia menggunakan begitu banyak waktu untuk menyembah dirinya sendiri. And that's what God was saying. Don't put yourself before me. You are the God before me. Dan oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan menaruh Allah lain di hadapanku, tetapi engkau menaruh dirimu sendiri di hadapanku. We recognize that in order to break all the other 9 commandments, you have to break the first commandment first. Kita memahami bahwa untuk Anda melanggar akan ke-9 hukum, berikutnya Anda perlu melanggar akan hukum yang pertama. You put yourself first is why you don't honor your father and mother. Anda menaruh diri Anda terlebih dahulu, oleh sebab itu Anda tidak menghormati ayah dan ibu Anda. You put yourself first, that's why you don't care about the Sabbath. Anda menaruh diri Anda terlebih dahulu, oleh sebab itu Anda tidak peduli dengan hari Sabat. You put yourself first, that's why you covet. Anda menaruh diri Anda terlebih dahulu, oleh sebab itu Anda mengingini. This commandment constantly remains broken. Hukum ini selalu dilanggar. It took a whole new meaning, commandment number 1. Ini mengambil sebuah makna yang sangat baru mengenai hukum yang pertama.
The second commandment Hukum yang kedua is against idols. Adalah melawan akan berhala atau ilah. Well, let's go read that together. Exodus 20. Mari kita buka bersama, baca di dalam Keluaran pasal 20. Let's read through that. Sister, if you could read Exodus 20, verses 4, 5, and 6. Saya akan membaca buku Keluaran pasal 20 ayat 4, 5, dan 6. Buku Keluaran yang pasal yang ke-20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. You see, friends, we want to understand this command better. Saudara-saudari sekalian, kita mau memahami akan perintah ini dengan lebih baik. It seems we consider ourselves safe Sepertinya kita menganggap diri kita aman. because we say, hey, look at my house. I don't have any graven image. I don't worship idols. Oh, kita dapat melihat rumah kita. Oh, saya nggak punya ilah, saya nggak punya berhala, saya tidak menyembah berhala. Perhaps someone is saying, no, brother, I understand the commandment. It's speaking about the things we make idols out of. For instance, our job or our business or money or worldly things. I think that's what the idols are. Saudara, mungkin saya paham apa yang Anda maksud dengan berhala. Mungkin yang kita kerjakan di dunia, mungkin pekerjaan kita, keuangan kita, atau hal-hal lain yang kita cintai di dunia ini. But did you know, friends, the second commandment goes much, much, much deeper than that. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa hukum yang kedua berbicara mengenai hal yang lebih dalam daripada itu. Let's start with the Garden of Eden. Mari kita mulai dari Taman Eden. The serpent in Genesis 3:1 asks Eve, has God said, you shall not eat of every tree of the garden? Ular itu di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama berkata kepada apakah Allah melarang engkau memakan semua buah-buah yang ada di taman ini? Now, of course, when Eve tries to get back an answer, tentunya ketika Hawa mulai mencoba untuk menjawab, it's a whole different subject. We're not going to go there, but Eve actually adds to what God had said. Itu merupakan pelajaran yang lebih dalam yang kita tidak akan bicara lebih lanjut, tetapi sebenarnya Hawa menambahkan sesuatu. She's quoting God. The Bible even says, she says, God had said in verse 3, we can read that. She says, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Kita dapat melihat di dalam Kejadian 3 ayat 3, di dalam Alkitab dikatakan bahwa bahkan Hawa mengutip perkataan Allah dengan dikatakan Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. So she's quoting God, saying Jadi God dia has said mengutip this. Tuhan, berkata bahwa Tuhan mengatakan hal ini. But really she was misquoting. In fact, she was adding to what God had said. Tetapi sebenarnya dia sedang mengutip dengan salah ataupun menambahkan katanya sendiri di dalam kutipan tersebut. God had said, don't eat it, for if you eat, you will die. Tuhan berkata, jangan kamu makan, ketika kamu makannya, kamu akan mati. But she adds to it and says, oh, God also said, don't touch it. If you touch it, you'll die. Tetapi dia menambahkan, Tuhan berkata, oh, jika engkau merabanya, kamu juga akan mati. Now, I believe it's the book Patriarchs and Prophets, but the prophet builds on that and explains that ever. Dan Nabi juga berkata mengenai hal tersebut dan menjelaskan mengenai situasi itu. It's powerful because when the devil heard that, he knew this is not what God said. Oh, itu sangat menakjubkan karena ketika setan mendengar hal tersebut, setan tahu bahwa itu bukanlah yang Tuhan katakan. So the prophet points out he actually plucked a fruit and put it in her hand. Jadi Nabi berkata bahwa setan mengambil akan buah tersebut itu dan menaruhnya di tangannya. And told her, hey, I thought you said if you touch it, you'll die. Look, you didn't die.
Dan dia berkata, oh saya kira kamu berkata jika kamu memegangnya akan mati. Tapi lihat, saya memegangnya dan tidak mati. Just like that, if you eat it also, you're not going to die. Dan hanya seperti itu, jika engkau juga memakannya, engkau tidak akan mati. Friends, the simple lesson from that story is don't ever converse with the devil. Saudara-saudari, pelajaran sederhana yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut adalah jangan pernah berbicara dengan setan. Many of us like to hold discussions in our mind about our sin. Banyak dari kita suka untuk memiliki diskusi di dalam pemikiran kita mengenai dosa. Maybe that sin is not so bad after all. Mungkin dosa itu tidak terlalu berat. At least it's not as bad as what some other people are doing out there. Atau mungkin tidak seburuk yang dilakukan oleh orang lain. Don't ever hold conversation with the devil, please. Jangan pernah memiliki percakapan dengan iblis. Saya mohon. You see, the devil had made it clear in verse 5. He says, if you eat, your eyes will be opened, you shall be as gods. Di dalam ayat yang kelima, setan mengatakan dengan jelas bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. What he's saying is, if you break the command of God, yang dimaksud di sini adalah jika engkau melanggar akan hukum Tuhan, you will then be putting yourself before God, and hence you will be gods before God. Dan engkau akan menaruh dirimu lebih daripada Tuhan, maka dari itu engkau akan menjadi Tuhan di atas Tuhan. And see, Eve thought she could play God. Hawa berpikir bahwa dia dapat bermain sebagai Tuhan. In fact, Eve did play God. Faktanya, Hawa bermain sebagai Tuhan. The first 3 chapters of the Bible are my personal favorite, and we could go on and on talking about this. Ketiga pasal pertama di dalam Alkitab merupakan salah satu favorit saya, dan kita dapat berbicara lebih panjang mengenai itu. Eve was playing God because when you read verse 6, the Bible says the woman saw that the tree was good for food. Hawa sedang bermain sebagai Tuhan karena di ayat yang ke-6 kita dapat melihat bahwa perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. That word good, kata baik tersebut, prior to Genesis 3 was a word that was only being used by God. Berdasarkan dari Kejadian pasal 3 merupakan kata yang hanya digunakan oleh Tuhan. As God was creating at the end of the day, God would say it is good. Saat Tuhan menciptakan akan hari-hari penciptaan, Tuhan akan berkata bahwa itu adalah baik. If you read, for instance, I am looking at verse 10, the last line says, God saw that it was good. Jika saudara dapat melihat di Kejadian pasal yang pertama. Sorry, this is Genesis 1:10, sister. This is Genesis 1 verse 10. Kejadian pertama ayat yang ke-10 dapat kita lihat bahwa di ayat yang terakhir Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. The end of verse 12 says, and God saw that it was good. Di akhir ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Verse 18, the end says the same thing, God saw that it was good. Di ayat yang ke-18 Tuhan juga berkata hal yang sama, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Over and over again, God creates and God decides and God declares this is good. Berulang-ulang kali Tuhan menciptakan, Tuhan menyatakan, dan Tuhan mengatakan bahwa itu adalah baik. But in Genesis 2:16 and 17, God had commanded not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ke-17 Tuhan berkata, janganlah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dalam kata lain, in other words, the tree regarding which God had said, don't eat from this tree, not good. Dengan kata lain, dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. In Genesis 3:6, Eve is standing at that very tree and calling it good. Dan di Kejadian 3 ayat yang ke-6, Hawa berdiri pada pohon tersebut dan mengatakan itu baik. You see, in the first chapter, it was only God who was deciding what was good and declaring what was good. Di Kejadian yang pertama kita dapat melihat bahwa oleh Tuhan yang mengatakan dan menyatakan apa yang baik dan apa itu baik. But now Eve is declaring this tree good, which God had said is not good. Don't eat.
Tetapi sekarang Hawa berkata bahwa pohon itu adalah baik, yang Tuhan katakan adalah tidak baik, jangan memakannya. She is using, in fact, the same word as God. Sebenarnya dia sedang menggunakan kata yang sama yang digunakan oleh Tuhan. She's playing God. Dia sedang bermain sebagai Tuhan. She's decided to put herself before God. Dia memutuskan untuk menaruh dirinya lebih daripada Tuhan. We see Eve then in breach of the first commandment. Kita melihat di sini Hawa melanggar akan hukum yang pertama. Follow closely now, because Adam broke the second commandment. Tolong ikuti secara baik-baik karena Adam melanggar akan hukum yang kedua. For he idolized Eve. Dia mengidolakan akan Hawa. Listen carefully. Tolong dengarkan baik-baik. He was willing to live a life without God. Dia rela untuk memiliki hidup tanpa Tuhan. He was unwilling to live life without Eve. Dia tidak rela untuk memiliki hidup tanpa Hawa. Adam wanted to worship God, Adam mau untuk menyembah akan Tuhan, but only if worshiping God meant keeping Eve by my side. tetapi hanya jika menyembah akan Tuhan berarti memiliki Hawa di sampingnya. Am I talking to someone? Apakah saya sedang berbicara kepada seseorang? Many people want to serve God as long as they have all their desires fulfilled. Banyak orang mau menyembah akan Tuhan selama keinginan mereka terpenuhi. Lord, I'll do whatever you want, but just don't touch this area of my life. This is special. I'll serve you all my life, but don't touch this. Tuhan, saya mau melakukan apapun bagi Engkau, tetapi tolong jangan menyentuh akan bagian ini di dalam kehidupan saya. And the moment God wants to take away, we don't like it. Dan ketika Tuhan mau mengambil hal tersebut dari kehidupan kita, kita tidak menyukainya. Then we only want to worship God as long as it means keeping and retaining what I want in my life. Dan kita hanya mau menyembah Tuhan jika itu berarti kita memiliki apa yang kita mau untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. It's important to understand that Adam wasn't just putting Eve before God. That's not just what he was doing. Ini perlu untuk dipahami bahwa Adam bukan hanya menaruh Hawa di atas Tuhan. Adam's problem was he did not like God's solution to the problem. Masalah dari Adam adalah dia tidak menyukai akan jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. You've got to pay very close attention, friends. Saudara-saudari harus mendengarkan dengan seksama. Adam did not like God's solution. Adam tidak menyukai akan jalan keluar Tuhan. God had said, the day you eat, you will die. Tuhan berkata bahwa hari itu ketika engkau memakannya, engkau akan mati. He couldn't take that. Dia tidak mau menerima akan itu. He didn't like that. Dia tidak menyukai akan itu. Hence when God showed up, he rebelled against God and started accusing God. Maka dari itu ketika Tuhan muncul, dia mulai berdiri melawan Tuhan dan mulai menyalahkan akan Tuhan. God, it's your fault. You created woman and the woman did this. If you had not created woman, we would have no sin. Tuhan, itu salahmu. Kenapa engkau menciptakan wanita ini? Jika engkau tidak menciptakan wanita ini, saya tidak akan jatuh di dalam dosa. God was deeply hurt. I know he was wounded when he heard Adam say that. Tuhan sangatlah terluka ketika Adam mengatakan itu. Saya yakin bahwa Tuhan sangatlah terluka. You see, friends, you want to understand the second commandment goes very deep. Saudara-saudari, Anda mau memahami bahwa hukum yang kedua berbicara lebih dalam. The second commandment involves questioning God's method in your life. Hukum yang kedua termaksud juga ketika kita mempertanyakan akan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh, you've got to understand this. Anda perlu memahami akan ini. You see, once you break the first commandment, Anda dapat melihat jika Anda melanggar hukum yang pertama, you've actually set yourself up pretty strongly to break the second commandment. Anda telah mempersiapkan diri Anda untuk melanggar akan hukum yang kedua. How so? Juga demikian. You see, when you in the first commandment have put yourself, you've replaced God and put yourself on the throne of your life. Could you repeat? If you've replaced God, who is the king of your life, you've pushed him away and you have become the God before God.
Jika Anda telah menaruh diri Anda sebagai Tuhan dan Anda menjauhkan akan Tuhan yang adalah Tuhan dari segala Tuhan, you've dethroned him from your heart, and self is now on the throne of your heart. Anda mengusirnya dari tahta di dalam hati Anda dan Anda memiliki tahta akan hati Anda sendiri. You see, if you've replaced him, Jika Anda menggantikan dia, if he's no longer king of your life, jika dia bukannya lagi menjadi raja di atas kehidupan Anda, then you will also not follow his leading in your life. maka Anda juga tidak akan mengikuti akan perintahnya di dalam kehidupan Anda. I hope you're paying attention. Saya harap Anda memperhatikan dengan seksama. If he's not king anymore in my life, Jika dia bukannya lagi menjadi raja di dalam kehidupan saya, why would I follow what he's asking me to do? mengapa saya mengikuti apa yang akan dia katakan untuk saya lakukan? If I think myself is superior than God's way and God's authority in my life, Jika saya memikirkan bahwa diri saya lebih daripada Tuhan, daripada jalan Tuhan dan di dalam kehidupan saya, if self is the king of my life, jika diri saya adalah raja di dalam kehidupan saya, then the commands of self I will follow and reject the commands of God. maka perintah daripada mengikuti diri saya akan saya ikuti dan melanggar dan menolak akan hukum Tuhan. Oh, friends, listen very carefully. Saudara-saudara, tolong dengarkan dengan baik-baik. Your graven image then becomes what you want to do. Dan ilah Anda, berhala Anda adalah menjadi apa yang Anda mau lakukan. That's basically what this whole message is about. Jadi itu adalah inti dari pembelajaran kita malam hari ini. We'll explain, don't worry, we'll explain. Kita akan menjelaskan. Jangan cemas, akan dijelaskan. See, the first command is replacing God with yourself. Hukum yang pertama menggantikan Tuhan dengan diri Anda sendiri. The second commandment is a dissatisfaction with the way God is. Hukum yang kedua, ketidakpuasan dengan jalan dari Tuhan. You see, the second commandment is really an attempt to reshape and reform God. Hukum yang kedua merupakan suatu attempt untuk membentuk akan kembali Tuhan. Important to understand this. Perlu untuk kita pahami. Many of us are in the business of reshaping and reforming God. Banyak dari kita sedang dalam usaha untuk membentuk kembali dan mengubah akan Tuhan. Let's study this through the glorious example seen in Exodus 32. Mari kita melihat dari contoh yang sangat luar biasa di dalam kejadian, di dalam Keluaran pasal yang ke-32. And this is just supremely important, so you want to pay very close attention. Dan ini adalah sangat-sangat penting dan saya mau Anda untuk memperhatikan. Exodus 32, you know the story. Keluaran pasal yang ke-32, Anda tahu ceritanya. It is the children of Israel and they are in the wilderness. Ini adalah mengenai bangsa Israel, mereka sedang berada di padang belantara. Moses has gone up the mount to commune with God. Musa berada di atas gunung sedang berbicara dengan Tuhan. And while he's up there, they're making the golden calf in the valley. Dan sementara dia sedang berada di atas dengan Tuhan, bangsa Israel membuat lembu emas. So you're familiar with it. Jadi Anda paham akan cerita ini. What we want to study today is to understand some very key principles that are brought out, that are highlighted in this passage. Yang kita mau pahami di cerita ini adalah poin-poin penting yang mau untuk kita pahami dari cerita ini. Now, in verse 1, Moses is on the mount with God. Di ayat yang pertama, Musa sedang berada di atas gunung dengan Tuhan. And verse 1 tells us that the people gathered themselves unto Aaron and said, "Up, make us gods." Dan di ayat yang pertama dari Keluaran pasal 32 dikatakan bahwa bangsa itu berkumpul mengerumuni Harun dan berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah." Now, in verse 2, Aaron is asking them to give their earrings. He's asking them to bring this to him. Di ayat yang kedua, Harun berkata bahwa, berikanlah anting-anting emas yang mereka miliki kepada dia. And I want you to pay close attention. In verse 4, he receives them, fashions them, and makes a molten calf.
Dan saya mau Anda melihat di ayat yang keempat. Di sini Harun menerima akan anting-anting emas itu di tangannya, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. So they began to say, when they looked at the molten calf in verse 4, they say, "These be thy gods, O Israel, which brought you out of the land of Egypt." Di ayat yang keempat, ketika setelah dibuatnya itu, berkatalah dia, ini adalah anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah Harun kepada bangsa Israel, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." But wait, they knew exactly who brought them out of Egypt. Tetapi bangsa Israel, mereka mengetahui dengan sangat jelas siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir. And that's why I want us to understand what's happening. Dan di situ saya mau Anda untuk memahami apa yang sedang terjadi. Verse 5. Ayat yang kelima. Aaron, he built the altar before this golden calf. Lalu Harun mendirikan akan mesbah di depan anak lembu itu. And Aaron made proclamation and said, "Tomorrow is a feast to the Lord." Lalu Harun berseru katanya, besok adalah hari raya bagi Tuhan. So they're making a feast to the molten calf. Jadi mereka membuat hari raya bagi anak lembu tuangan tersebut. And of course, as you read in verse 6, in this feast they are offering offerings, they are bringing burnt offerings, peace offerings, and the people are eating and drinking and playing. Dan kita lihat di ayat yang ke-6 ini bahwa di dalam hari raya tersebut mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, lalu mereka makan dan minum dan bersukaria. All the while calling this molten calf Lord. That's what Aaron says in verse 5. This is a feast to the Lord. Dan selama ini juga mereka memanggil akan anak lembu emas itu sebagai Tuhan. Dan Now, di mana di ayat 5 kita lihat bahwa Harun mengatakan bahwa ini adalah Tuhan mereka. Now, I don't know how it is in Bahasa, but in English, that word Lord is written all in uppercase. Saya tidak tahu bagaimana di dalam bahasa, tetapi di dalam bahasa Inggris, kata Tuhan itu dituliskan dengan huruf besar. Yes, it's the same. Friends, every time, it's the same, praise God. So, every time you look at the name of the Lord all in uppercase, that's the personal covenant name of God, Jehovah. Jadi setiap Anda melihat kata Tuhan di dalam Alkitab dengan seluruh huruf besar, itu merupakan kata yang sangat personal bagi Tuhan, yaitu kata Jehovah. What does this really mean? Apakah arti sebenarnya daripada ini? What this means is, friends, and I want us to understand this, they weren't looking for a new God. Di sini dikatakan bahwa mereka bukan sedang mencari akan Tuhan yang baru. They were not saying to Aaron, "Make us a new God." That's not what they were saying. Mereka tidak sedang berkata kepada Harun, buatlah kami Tuhan yang baru. Because Aaron is now addressing the golden calf as Jehovah. Karena di sini Harun sedang menyebut Tuhan, lembu emas itu sebagai Tuhan. They wanted the same Jehovah, but they wanted Jehovah to be reshaped, reformed the way they wanted him to be. Mereka mau memiliki Yehova yang sama, mereka mau memiliki Yehuwa yang sama, tetapi mereka mau membentuknya dan menstrukturnya secara berbeda. And so now they think they have reshaped God in the shape of a molten calf. Jadi mereka sekarang berpikir bahwa mereka telah mengubahnya dalam bentuk lembu emas. So it's still calling it Jehovah, but now it's the way they want Jehovah to be. Masih menyebutnya dengan kata Yehuwa, tetapi sekarang mereka melihatnya dengan dalam lembu emas dan dalam bentuk Yehuwa yang mereka mau. Now they're ready to worship Jehovah. Dan sekarang mereka siap untuk menyembah akan Yehuwa. Oh, now they're happy presenting all these offerings to Jehovah, the golden calf. Dan sekarang mereka sangat senang untuk menyembahkan akan persembahan tersebut kepada Yehuwa yang merupakan anak lembu emas. And sorry, it's such a blasphemy to even call the molten calf by the name of God. Itu merupakan sebuah penistaan bahkan untuk menyebut anak lembu emas sebagai Tuhan. I want us to understand. Saya mau kita untuk memahami. They weren't asking for an idol. Mereka tidak meminta akan Allah lain.
They wanted Jehovah to be the way they wanted him to be. Mereka mau Yehua untuk menjadi seperti yang mereka mau. Do we understand what this means? Apakah kita memahami apa arti dari ini? You don't have to build a molten calf. Anda tidak harus membuat akan anak lembu emas. Every attempt on your part to change God according to your way Setiap kali Anda mencoba untuk mengubah akan Tuhan menjadi seperti jalan Anda, is a breaking of the second commandment. itu merupakan pelanggaran dari hukum yang kedua. It is a disease. Itu merupakan sebuah penyakit. I'm serious. We do it even in our prayers. Saya sangat serius, bahkan kita mengatakannya di dalam doa kita. God, I have this financial problem, and you know what? If you raise my salary and if you get my boss to get me promoted, my financial problems will be solved. Tuhan, Anda tahu saya memiliki masalah keuangan, tetapi jika Anda menaikkan gaji saya atau Anda mengubahkan bos saya, maka masalah keuangan saya akan selesai. Someone saying, what's wrong with asking for a promotion in prayer? Mungkin Anda bertanya apa salahnya meminta akan promosi di dalam doa. So wait, you're telling me that you will tell God how to fix your financial problems? Jadi Anda berkata kepada saya bahwa Anda akan berkata kepada Tuhan untuk menyelesaikan akan masalah keuangan saudara. So you've become so wise that you will order God, tell him what to do to fix your problems? Jadi Anda menjadi sangat bijaksana untuk berkata kepada Tuhan untuk menyelesaikan akan masalah Anda. God, I have this problem, and if you do this, God, then my problem will be solved. Tuhan, saya ada masalah, tetapi jika Tuhan melakukan hal ini, dan hal ini, maka masalah saya akan selesai. If you're the one giving the orders and God is the one following your orders, who is the God in this relationship? Jika Anda adalah yang memberikan akan jawaban dari masalah dan Tuhan mengikuti akan jawaban Anda, maka siapakah yang menjadi Tuhan di dalam hubungan ini? Many people say that we are fasting and praying before God. Banyak orang berbicara bahwa kita sedang berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Oh, I've been praying and I really want this thing to work out, and so I've been fasting before God that he should really do what I'm asking him to do. Oh, saya sedang berdoa dan saya sedang berpuasa dan sangat-sangat berdoa agar Tuhan menjawab apa yang saya mau untuk dia lakukan. I've not eaten for 3 days, I'm fasting and I'm praying God will do what I'm asking him to do. Saya tidak makan 3 hari, saya sedang berpuasa, saya berdoa, saya memohon agar Tuhan menjawab apa yang saya lakukan. Saya mau. So I'm sorry, friends, that's not called fasting. Mohon maaf saudara-saudari, tetapi itu bukanlah arti dari berpuasa sebenarnya. That's called a hunger strike. Itu merupakan kelaparan, memberi diri rasa lapar. There's a huge difference between fasting and hunger strikes. Merupakan ada perbedaan yang sangat jelas antara berpuasa dan mogok makan. You'll hear about employees of a company going on a hunger strike. We're not going to eat until the company meets our demands. Oh, Anda pernah mendengar mengenai sebuah perusahaan yang anak-anak buahnya mogok makan sampai perusahaan itu memberikan apa yang mereka mau. Do we fast? Does the Bible teach that we fast to order God to do what we want him to do? Apakah Alkitab mengajarkan bahwa kita berpuasa agar Tuhan melakukan apa yang kita mau untuk dia lakukan? Is that the purpose of fasting? Apakah itu tujuan dari berpuasa? Do we pray to bend God according to our will? Apakah kita berdoa agar Tuhan boleh menunduk sesuai dengan keinginan kita? Friends, fasting is not about getting blessings from God. Saudara-saudari, berpuasa bukanlah mengenai mendapatkan berkat dari Tuhan. Fasting and prayer is about getting God himself. Berpuasa dan berdoa adalah mengenai mendapatkan Tuhan itu sendiri. We want to make a God that leads us the way we want him to lead us. Kita mau membuat akan Tuhan yang menuntun akan kita sebagaimana kita mau untuk dituntun. Many times there's no difference between Israelites making a molten calf and us ordering God what to do in our prayers. There's no difference. Banyak kali tidak ada perbedaan di antara bangsa Israel membuat patung lembu emas dan juga kita di mana doa kita menyuruh akan Tuhan untuk menuruti akan perintah kita. You see, friends, every time you question God's leadership in your life,
Saudara-saudari, setiap kali Anda mempertanyakan kepemimpinan Tuhan di dalam hidup Anda, then you're trying to reshape God to fit into your small mentality. dan Anda berusaha untuk boleh memasukkan Tuhan ke dalam pemikiran kita yang sangat kecil. I want to speak to someone to whom God has been speaking for a very long time. Saya mau berbicara kepada seseorang yang Tuhan telah berbicara kepadanya untuk waktu yang cukup lama. Perhaps God is calling you to full-time ministry. Mungkin Tuhan memanggil Anda untuk terjun secara penuh di dalam pelayanan. Perhaps God is asking you to move to a different place and go as a missionary. Mungkin Tuhan sedang memanggil Anda untuk pergi ke tempat yang lain untuk menjadi seorang misionaris. But if you've not been paying attention, Tetapi jika Anda sedang tidak memperhatikan, perhaps you've been saying, no, Lord, I don't see how that's going to work. I don't think I can work there. oh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana itu akan berhasil, saya juga tidak tahu bagaimana itu akan dapat bekerja. I don't see how that will benefit me, my family. I don't think how we can be supported financially. You've got all these questions. Oh, saya tidak tahu bagaimana itu dapat menjadi manfaat bagi saya, mendapatkan manfaat bagi keluarga saya, bagaimana keluarga saya dapat terpenuhi secara finansial. Again, friends, if the Lord impressed your heart, do you think He called you there to kill you of hunger? Sekali lagi saudara, jika Tuhan sedang berbicara kepada hati Anda ketika Tuhan memanggil Anda ke sana, apakah Anda kira Tuhan memanggil Anda untuk membuat Anda kelaparan di sana? And so we stubbornly refuse God's will. Jadi kita dengan keras kepala menolak akan kata-kata We Tuhan. question His leadership. We're like, Lord, I don't see how that's going to work. Kita menolak akan perintah Tuhan. Kita berkata, saya tidak tahu bagaimana itu dapat berhasil. Do you really think we are that intelligent to understand God's ways? Apakah saudara pikir kita sangat pintar sehingga kita dapat mengetahui bagaimana jalan Tuhan? Something to humble us Sesuatu untuk merendahkan kita is to ask ourselves the question, adalah untuk mempertanyakan diri kita sendiri sebuah pertanyaan. when was the last time you created a planet? Kapan terakhir kali Anda membuat sebuah planet? When was the last time you put a solar system in place? Kapan terakhir Anda membuat sistem solar di dunia ini pada tempatnya? If the answer is never, Jika jawabannya adalah tidak pernah, then please stop asking God to make sense of all His leadings in your life. maka berhentilah meminta agar Tuhan menjelaskan semua akan kepemimpinannya di dalam kehidupan Anda. As the late Pastor Walter Pearson would say, Seperti pendeta Walter Pearson mengatakan, he would say, don't ask God to make sense because He created sense. jangan meminta Tuhan untuk menjelaskan karena Tuhan yang menciptakan penjelasan tersebut. So there are friends who say, I don't want to serve God. I don't want to serve a God who wouldn't let me work on the Sabbath. Jadi ada orang-orang yang berkata bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan, saya tidak mau menyembah Tuhan yang tidak membiarkan saya bekerja pada hari Sabat. Some other young person says, I don't want to serve a God who says you're not allowed to marry outside the church. Ada orang muda yang berkata bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan yang tidak membiarkan saya untuk menikahi orang yang di luar gereja. Am I speaking to someone? Apakah saya sedang berbicara kepada seseorang? I don't think God is asking me that. I don't think God is saying that it is wrong to marry someone of another faith. I don't think that's what God is saying. Saya pikir itu bukanlah sebuah masalah jika menikahi akan seseorang dengan iman yang lain. Saya pikir itu bukanlah sebuah masalah. Even though the Bible is clear, the Bible calls it a sin to be romantically involved with someone of another faith. Meskipun Alkitab mengatakan bahwa itu adalah dosa untuk memiliki sebuah kisah romantis dengan orang yang berasal dari iman yang lain. And yet many young people are looking for romantic relationships outside the church. Dan tetap masih banyak orang muda Kristen yang mencari akan kisah romantis di luar imannya. They don't like God's leadership. Mereka tidak menyukai kepemimpinan Tuhan. Basically, I want God to lead me the way I want to be led. Pada dasarnya saya mau Tuhan menuntun saya seperti yang saya ingini. And I will reshape God until He becomes the way I want Him to be. Saya akan membentuk kembali Tuhan sampai Dia menjadi apa yang saya ingin. Question is, Pertanyaannya adalah, what made Israel to make the molten calf?
Apa yang membuat Israel membuat akan patung lembu emas itu? The answer is right there in Exodus 32. Jawabannya ada di dalam Kejadian pasal 32. What made them ask for a molten calf? Apa yang membuat mereka meminta anak lembu emas? Let's read verse 1 very slowly. Mari kita baca ayat yang pertama dengan sangat perlahan. When the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, the people gathered themselves unto Aaron and said, Up, make us gods. maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari What drove them buatlah untuk kami Allah yang akan menjadi depan kami sebab Musa ini. What drove them to build an image? Apa yang membuat mereka membuat akan ilah ini? The delay that Moses was having. Pengunduran waktu yang dimiliki oleh Musa. Moses delayed, and so they said, Up, let's make us gods. Musa mengundur-undurkan waktu, jadi mereka berkata, oh mari kita buatlah Tuhan. Oh, God is taking too much time. Oh, Tuhan mengambil begitu banyak waktu. We want to make a graven image. Kami mau membuat akan ilah yang lain. Does someone relate to that? Apakah ada seseorang yang dapat memahami akan hal tersebut? Oh, I've been praying. God is not doing what I want him to do, so I'm just going to do whatever I want. Oh, saya berdoa, tetapi Tuhan tidak melakukan apapun, jadi saya akan melakukan apa yang saya mau. Oh, brother, don't tell me all this lecture about prayer. I've prayed, but God does not do what I want him to do. Oh, saudara, tolong jangan katakan apapun mengenai doa. Saya telah berdoa dengan begitu banyak, tetapi Tuhan tidak menjawab apa yang saya minta untuk dia lakukan. I've been asking him, he's not telling me anything, so you know what, I'm just going to do whatever I want. Saya telah bertanya kepada dia, tetapi dia tidak mengatakan apapun, jadi saya akan melakukan apa yang saya mau. Doing whatever you want against God's will is precisely what the second commandment is about. Melakukan apa yang Anda mau melawan kehendak Tuhan adalah mengenai apa itu di dalam hukum kedua ini. Your graven image is not some idol in your house. Your graven image is your stubborn will to do what you want. Patung ukiran yang Anda miliki di sini bukanlah patung ukiran yang Anda miliki di dalam rumah Anda, tetapi patung ukuran di sini adalah apa yang Anda mau untuk lakukan. Your way, which is against God's way, is your graven image. Jalan Anda ketimbang dari jalan Tuhan adalah patung ukiran Anda. And truth is, friends, when God takes his time, we are in danger of building a molten calf. Dan saudara-saudari, ketika Tuhan mengambil akan waktunya, kita sedang dalam bahaya untuk membuat anak lembu emas kita sendiri. Lord, come soon and do what I want you to do, or else I'll make an idol. Tuhan, datang segera dan lakukan apa yang mau Anda lakukan, atau tidak saya akan membuat ilah yang lain. So they build a calf, and where did they learn that? Dan mereka membuat anak lembu emas. Dari mana mereka belajar akan hal tersebut? They learned that from Egypt. Mereka mempelajari itu dari Mesir. Egypt worshipped calves. Mesir menyembah akan lembu. And yet we don't get it. Dan tetap kita tidak memahami. Yet we don't understand what God's trying to teach us. Kita tidak memahami apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. His appeal is that we should stop trying to reshape it. Permohonannya kepada kita adalah agar kita berhenti untuk mengubah kembali. Stop praying prayers where you're commanding God and telling him what to do. Berhentilah berdoa di mana Anda berdoa untuk memerintah akan Tuhan apa yang agar dia harus lakukan. Rather pray to ask God for his perfect will in your life. Tetapi sebagai gantinya, tanyalah kepada Tuhan apakah jalannya, apakah kerinduannya di dalam kehidupan Anda. Your idea that your way is better than God's way? Pemikiran Anda bahwa jalan Anda adalah lebih baik daripada jalan Tuhan? That way of yours is your false God. That way of yours is your pagan idol. Jalan yang Anda maksudkan di situ, jalan Anda sendiri adalah Tuhan yang salah. Di situ adalah ilah yang dimaksud. And if we all can be honest, friends, your way has always gotten you into more trouble.
Dan jika kita semua boleh jujur, kita boleh dapat mengatakan bahwa jalan kita sendiri membawa kita lebih jauh ke dalam permasalahan. The Israelites didn't want a different God, Bangsa Israel mereka tidak mau Tuhan yang lain, but a God that acted the way they wanted. tetapi Tuhan yang bekerja sesuai dengan yang mereka mau. They wanted a God that they could make him do something. Mereka mau Tuhan yang mendapat mereka suruh untuk melakukan hal yang lain, hal sesuatu. They didn't want a God that made them do something. Mereka tidak mau Tuhan yang membuat mereka melakukan sesuatu. As a result, many people are ready to bow down to a God that they have made. Dan sebagai hasilnya, banyak orang yang siap untuk tunduk kepada Tuhan yang mereka buat. But they're unwilling to bow before a God who makes you do the right thing. Dan mereka tidak bersiap dan tidak mau untuk menyembah akan Tuhan yang menuntun mereka melakukan hal yang baik. There's another part of this message. Ada bagian lain daripada pesan malam hari ini. There's another part of this second commandment Ada bagian lain daripada hukum yang kedua that doesn't get enough attention. yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup. If you go back to Exodus 20, Jika Anda buka kembali di dalam Keluaran pasal yang ke-20, after God says, "Thou shalt not make any graven images," setelah Tuhan berkata jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, in Exodus 20 verse 5, di ayat yang kelima dikatakan, he says, "Don't bow down, neither serve these idols, dikatakan bahwa jangan sujud atau bahkan beribadah kepadanya, for I, the Lord thy God, am a jealous God, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, visiting the iniquity of the fathers upon the children, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, unto the third and fourth generation kepada keturunan yang ketiga dan keempat, of them that hate me." dari orang-orang yang membenci aku. What do you think that means? Apakah Anda pikir artinya dari ini? What do you think God's trying to say to his people in that commandment? Apa yang Anda pikir Tuhan sedang usahakan untuk katakan kepada orang umat-umatnya di dalam hukum ini? Many people interpret that Banyak orang mengartikan as saying that, what that text is saying is that God will punish banyak orang mengatakan bahwa apa yang Tuhan sedang katakan bahwa Tuhan akan menghukum the children because of the sins that their fathers have committed. menghukum anak-anaknya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh ayah mereka. Is that really what God is teaching? Apakah di sini yang sedang dikatakan oleh Tuhan? Let's go to Deuteronomy 24 to better understand. Mari kita buka di dalam Imamat, Deuteronomy 24 verse 16. mari kita buka di dalam buku Imamat, Deuteronomy, pardon me. Yes, Ayat Deuteronomy Ulangan pasal yang ke-24, 24 verse 16. Ulangan 24 ayat yang ke-16. If you could read, sister, please. Ulangan 24 ayat yang ke-16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. I hope that's clear enough. Saya harap ini sangat jelas. The father shall not be put to death for the children, Ayah tidak harus dihukum mati karena anaknya. neither shall the children be put to death for the fathers. Tidak juga anak dihukum mati karena ayahnya. Every man shall be put to death for his own sin. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Then what is God saying that he'll visit the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation? Lalu apakah yang dimaksud di dalam yang Tuhan maksudkan di dalam Keluaran 32 bahwa dia akan menghukum keturunan ketiga dan keempat berdasarkan dari dosa-dosa ayah mereka? Understand, friends, that this is part of the second commandment. Perhatikan saudara-saudara bahwa ini merupakan bagian dari hukum yang kedua. The commandment that is saying, don't put your way before God's way. Hukum di mana dikatakan bahwa jangan menaruh jalanmu lebih daripada jalan Tuhan. Your way is your graven image. Jalanmu adalah ilahmu. So that graven image is the subject of the second commandment. Jadi patung ukiran tersebut, ilah tersebut merupakan subjek dari hukum yang kedua. And what God is saying is, if you are a generation of people who reject God's way and prioritize your way,
Jadi di sini Tuhan katakan jika Anda adalah generasi yang memprioritaskan akan jalanmu dan menolak akan hukum Tuhan dan jalan Tuhan, then you will raise up children who will be learning from you and will also learn to put their way before God's way. dan Anda akan menghasilkan, membesarkan akan anak-anak yang mendahulukan akan jalannya ketimbang jalannya Tuhan. In that sense, the sin that brought death to you will also be the sin that will bring death to your children because they have learned the same sin. Dalam hal itu, dosa yang membawa Anda ke dalam kematian juga adalah dosa yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam kematian. Same is the true with the church. Hal yang sama juga dengan kebenaran di dalam gereja. A church that shows that we don't trust the leading of God Gereja yang menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai akan kepemimpinan akan Tuhan will produce a young generation in that church that will feel the same way. akan menghasilkan akan generasi-generasi muda yang merasakan hal yang sama. This is true in the book of Judges. Ini adalah benar di dalam buku Hakim-Hakim. If you read the second chapter of the book of Judges, Jika Anda membaca akan Hakim-Hakim pasal yang kedua, it tells us that the people of Israel raised up a generation that did not know God. Kita dapat melihat di Hakim-Hakim yang kedua bahwa bangsa Israel membesarkan generasi yang tidak mengetahui akan Tuhan. Because that generation did not care, the elder generation did not care to prioritize God. Karena generasi yang lebih tua tidak peduli untuk memprioritaskan akan Tuhan. God's appeal in the second commandment. Permohonan Tuhan di dalam hukum yang kedua. Stop following your own way. Berhentilah mengikuti jalan Anda sendiri. Stop trying to reshape me to make me like yourself. Berhentilah membentuk saya kembali, membentuk saya untuk menjadi seperti Engkau. And think about it. Dan pikirkan hal ini. Do you really want God to be like you? Apakah Anda benar-benar mau Tuhan menjadi seperti Anda? Someone who loses temper so quickly? Orang yang sangat mudah untuk marah. Someone who sleeps a lot? Seseorang yang suka tidur. Someone who eats a lot? Seseorang yang makannya banyak. Someone who lies, cheats, and steals? Seseorang yang berbohong, berdosa, dan mencuri. Are you sure you want God to be like you? Apakah Anda yakin Anda mau Tuhan menjadi seperti Anda? Ever heard of the Greek gods in Greek mythology? Apakah pernah mendengarkan mengenai dewa-dewa orang Yunani di dalam metodologi orang Yunani? They were like the Greeks. Mereka seperti orang Yunani. Corrupt. Penuh dengan korupsi. Very, very corrupt. Sangat-sangat penuh dengan korupsi. Driven by their appetites. Didorong oleh kemauan mereka. Selfish and quick to anger. Memikirkan akan diri sendiri dan sangat mudah untuk marah. But very good looking. Tetapi sangat terlihat baik. You really want your God to be like you? Apakah Anda benar mau Tuhan menjadi seperti Anda? You see, friends, the first two commandments Anda dapat melihat saudara-saudari, dua hukum yang pertama put you in a position to be able to keep the rest of the 8 commandments. menaruh Anda di dalam posisi di mana Anda dapat menjaga akan hukum ke-8 yang lainnya. Keeping God first. Menjadikan Tuhan yang terutama. And keeping His leading first. Dan menjadikan kepimpinannya yang pertama. This is what the first 2 commandments are about. Ini adalah mengenai dua hukum yang pertama. If we do this, jika kita melakukan ini, we'll be able to keep the rest of the 8. Kita dapat memelihara akan ke-8 hukum lainnya. To close then. Untuk menutup. Is there a molten calf in your life? Adakah lembu emas di dalam kehidupan kita? It's a serious question. Ini adalah pertanyaan yang serius. Is there something you bow down before? Apakah ada sesuatu yang Anda sembah lebih daripada Tuhan? Is there an area of your life where you're unwilling to follow God's will? Apakah ada area di dalam kehidupan Anda yang Anda tidak mau untuk mengikuti akan Tuhan? You need to tear down that molten calf. Anda perlu untuk menghancurkan akan
lembu emas tersebut. It's a painful commandment, isn't it? Ini merupakan hukum yang menyakitkan, bukan? Just when you thought, oh, I'm a Seventh-day Adventist, I'm not guilty of breaking the second commandment. Pada saat Anda berpikir bahwa, oh, saya adalah umat Masa Advent hari ke-7, saya tidak memiliki masalah dengan melanggar hukum yang kedua, You find out that there's an area of my life where I'm unwilling to follow God's way. kita memahami bahwa ada bagian di dalam kehidupan kita yang kita tidak mau untuk mengikuti akan Tuhan. Tear down that calf, friends. Runtuhkan akan anak lembu emas itu. Is there someone here tonight Apakah ada seseorang pada malam hari ini who says, Lord, I want to stop reshaping you? Tuhan, saya mau berhenti membentuk Anda kembali. Is there someone who says, Lord, I am sorry for trying to make you like myself? Adakah seseorang yang berkata, Tuhan, saya mohon maaf karena saya telah mencoba membuat Engkau menjadi seperti saya. Perhaps someone wants to say, Lord, I apologize for always wanting things from you and not wanting you in my life. Tuhan, saya minta maaf karena saya selalu mau memiliki sesuatu daripada Engkau, bukannya memiliki Engkau di dalam hidup saya. Perhaps someone wants to apologize for their stubbornness. Mungkin ada yang mau meminta maaf untuk kekerasan kepala mereka. You can't keep the second commandment while breaking the first. Anda tidak dapat memelihara hukum yang kedua selagi Anda melanggar hukum yang pertama. Self cannot be running your life and then you be following God's way. That's not possible. Diri sendiri tidak dapat menjadi yang menuntun akan hidup lalu Anda mengikuti akan hukum Tuhan. Itu tidaklah mungkin. Is there someone who wants to be serious about God tonight? Apakah ada seseorang yang mau menjadi serius dengan Tuhan pada malam hari ini? If that's you, I'll invite you to kneel with me as we pray. Jika itu adalah Anda, saya mengundang Anda untuk bertelut selagi kita berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father, thank you again. Bapa di surga, terima kasih kembali. Again, Lord, we didn't deserve this message. Sekali lagi ya Bapa, kami tidak layak untuk menerima akan pelajaran ini. But you know we need this message. Tetapi Engkau tahu kami membutuhkan akan pelajaran ini. It's such a rebuke. Ini merupakan suatu pengingat bagi kami. We have many times brought you shame. Kami telah ditegur bahwa seringkali kami membawa kemaluan bagi Engkau. We have been stubborn, hard-headed. Kami telah menjadi keras kepala. We refused your ways and followed our ways. Kami menolak akan rencanamu dan memilih akan jalan kami sendiri. Lord, we have even dared to use prayer as a medium to change you. Dan kami Bapa telah dengan memiliki kepercayaan diri menggunakan doa untuk berbicara dengan Engkau. Give us, dear Lord. Ampuni kami ya Tuhan. Give us, please. Tolong ampuni kami. We know we're not worthy of your forgiveness. Kami tahu bahwa kami tidak layak untuk pengampunan dosa dari Engkau. But you know, Lord, that we stand in need of your forgiveness. Tetapi Engkau tahu bahwa kami berdiri membutuhkan akan permohonan pengampunan-Mu. Please have mercy on us, Lord. Tolong berikan belas kasihan bagi kami ya Tuhan. Cleanse and purify us, please. Tolong bersihkan dan sucikanlah kami. My brothers and sisters, Bersamalah dengan saudara-saudari kami. help them to make decisions for Jesus. Bantulah mereka untuk membuat keputusan bagi Yesus. May your name forever be lifted up in their lives. Kiranya nama-Mu lah yang akan selalu diagungkan di kehidupan mereka. We thank thee in Jesus' name. Kami berterima kasih kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.